Shalom Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi dengan program Coffee Morning pagi hari ini. Saya rindu kita bersama-sama belajar mengenai perjamuan kudus yang menjadi dilematik bagi banyak orang, sehingga terkesan seperti ada mujizat atau ada kuasa dalam perjamuan kudus. Ada juga yang merasa sangat alergi mendengar hal-hal itu. Tetapi baiklah kita menyimak dulu video yang berikut ini pagi hari ini. Shalom. Dalam Coffee Morning yang saya janjikan kepada saudara bahwa ada kesaksian akhir dari program ini, bahwa ada satu mujizat yang terjadi dalam satu keluarga karena mereka mengambil perjamuan kudus, berdoa sungguh-sungguh, dan Tuhan menjamah melalui pelayanan sakramen ini. Dan tentunya pelayanan sakramen ini membawa berkat besar, bahwa kita orang Kristen percaya bahwa di dalam tubuh dan darah Kristus melalui sakramen kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Dengan adanya seperti ini saudara-saudara, maka kita tahu bahwa Tuhan bisa bekerja dengan menggunakan sakramen ini untuk sebuah kesembuhan. Kita hari ini kita berjumpa langsung dengan seorang ibu, seorang oma yang mengalami langsung di mana kuasa perjamuan kudus. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Oma. Ya, saya mau tanyakan dulu ini, apa yang menyebabkan Ibu ini sakit? Apakah karena sesuatu terjadi atau bagaimana? Kira-kira boleh dikisahkan sedikit saja mengenai apa yang dialami oleh Mama ini. Silakan. Puji Tuhan, mama saya, Oma, mengalami mujizat Tuhan. Pertama-tama mama sakit tuh pernah sebelumnya sakit, divonis sama dokter lemah saraf, kelopak mata jatuh. Terus mama genom. Sebelumnya Mama tinggal di mana? Di Nangamau. Nangamau. Ada lebih kampung lagi dari tempat ini ya, dari Iya. Nangapinau ya. Dari Terus? daerah Sintang. Oke. Mama berobatnya di Sintang karena mama pernah operasi katarak, kemungkinan divonis sama dokter lemah saraf. Jadi kemarin yang pertama dapat itu ada obatnya. Obatnya itu memang langka. Terus mama yang kedua kalinya jatuh lagi, kelopak matanya nggak bisa kebuka. Cari obat, terus sampai di Pontianak pesan sama mereka CTC, saudaranya Heri juga. Ternyata obatnya nggak ada, harus inden, harus pesan. Terus nggak bisa pesannya, nggak bisa ecer, harus 1 tabung. Ya, saudara-saudara, bahwa keluarga ini ketika mengalami ini ada kesulitan yang luar biasa di mana mereka harus menemukan obat, dan obat ini langka sekali. Nah, saudara-saudara, tentu dalam persoalan ini bukan persoalan yang mudah bagi keluarga ini. Pertama, mereka bukan saja sakit, tetapi mereka mengalami kesulitan untuk menemukan obat. Nah, saudara-saudara, saya ingin menanyakan kepada mereka bagaimana akhirnya upaya untuk mencari obatnya. Akhirnya pas kebetulan waktu itu kan suami saya sama CTC ke Pontianak. Dia sendiri sama Bu Asun yang ke apotek carinya juga kosong, mesti pesan. Terus mama sebelumnya juga pernah mengalami mujizat Tuhan. Mama ini tensi, darah tinggi, pusing bangun gitu kan Om. Terus udah ke dokter juga, udah dikasih obat tensi juga, mama nggak sembuh. Terus kebetulan kita perjamuan kudus hari minggunya, mama nggak minta, mama kan belum tahu juga sejarah karena mama beragama Lain. ya. Ya. Terus saya coba bawakan, saya doakan, saya dengan iman, saya percaya ini kuasa Tuhan Yesus di perjamuan kudus bisa menyembuhkan mama. Kasih mama minum, puji Tuhan mama sembuh. Oh, haleluya. Ya, puji Tuhan mama sembuh. Dari pusing bangun, pusing jatuh Om, bangun tidur, bangun jatuh, pusing gitu, udah nggak mampu bangun, pusing-pusing terus, udah ke dokter juga.
udah minum penurun darah juga, sudah herbal juga, kan minum timun, jus timun apa, udah. Mama ngalamin mujizat. Mama bilang, puji Tuhan ada kesembuhan. Mama enakan bangun pagi. Terus yang kelopak mata jatuh, mama bilang, ini minggu kalian ada perjamuan kudus. Pas minggu perjamuan kudus juga kebetulan, bukan kebetulan sih, mungkin kuasa Tuhan mau kasih mama mukjizat. Minggu kita perjamuan kejadian juga seminggu kita perjamuan kudus, karena kan Om nggak setiap minggu kesini kan. Jadi kebetulan juga minggu Om datang, Titi share di grup ada perjamuan kudus atau pribadi lupa di bawah itu. Oh ada mah, saya bilang nanti saya bawakan. Iman mama juga sudah percaya Om, sebelum ambil perjamuan juga udah punya iman kalau bisa sembuh melalui perjamuan kudus. Saya bawakanlah, terus obatnya mereka bilang udah nggak ada obat, nggak dapat obatnya, harus pesan, terus harus 1 tabung. Kalau 1 tabung diminum juga nggak habis, juga bisa rusak obatnya kan. Obatnya lumayan mahal, mau 2 juta lebih. Jadi mama bilang nggak usah lah beli obatnya, saya percaya perjamuan aja. Mama bilang dia mah bilang, saya di gereja saya bawakan tas, kita doa, saya doakan juga, saya angkat juga perjamuan kudus. Saya nggak ngambil yang setelah kita ibadah, saya ambil pas bagikan, angkat, doakan, dan percaya perjamuan bisa menyembuhkan mama lagi. Iya. Karena kedua kalinya kan Om. Iya, puji Tuhan mujizat terjadi. Malamnya saya bawa, saya kasih mama minum, mama juga berdoa dengan iman, percaya mujizat Tuhan terjadi. Bangun pagi benar Om, mata mama kebuka. Oh, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Membuka ya. Iya. Iya, saudara-saudara, ini kesaksian hidup. Jadi habis makan malam, pagi Tuhan buka matanya. Iya. Oh, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa rupanya mama ini, oma ini, saudara-saudara, awalnya dia pernah mengalami tekanan darah yang tidak stabil, dan akhirnya anaknya datang ke gereja mengambil perjamuan lalu memberikan kepada mama ini, oma ini, dan akhirnya oma disembuhkan dari tekanan darah yang tidak stabil tadi. Lalu setelah itu oma ini mulai bangkit iman dan percaya kepada Tuhan bahwa ada kuasa perjamuan kudus. Nah setelah itu saudara-saudara, kelopak matanya itu tidak bisa dibuka dan sulit sekali mencari obat, dan obatnya juga cukup mahal, dan kita harus tidak bisa beli 1-2 butir obat itu, tapi harus 1 botol, dan mengalami kesulitan untuk mencari obat ini. Tapi puji Tuhan, oma ini bangkit iman, ingin mengambil perjamuan suci kembali, dan akhirnya anaknya ke gereja mengikuti perjamuan kudus yang kami layani khusus bagi hamba Tuhan yang melayani. Dan kebetulan saat itu saya yang membawa perjamuan kudus, dan saya mengajar jemaat untuk percaya kuasa perjamuan kudus ini, sehingga pada waktu mereka mengambil pulang, mama minum malamnya, dan besok pagi puji Tuhan, Tuhan menjawab doa dari mama, sehingga akhirnya mama ini bisa kembali melihat. Kelopak mata tadi yang tidak bisa terbuka karena Tuhan. Alkitab berkata efata, ya, ada orang yang tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, Tuhan bisa menyembuhkan. Dan hari ini kita belajar satu kesaksian hidup di mana kuasa kesembuhan dapat melalui sakramen perjamuan kudus. Saya berdoa supaya saudara juga mengalami hal yang sama ketika saudara menonton program-program dan ibadah-ibadah yang kami layani di Kota Raja. Tuhan Yesus memberkati, dan saya ucapkan shalom untuk kita semua. Jangan lupa dengan saya Pendeta AB dalam program Kopi Morning. Kita sudah menyaksikan kesaksian tadi bahwa seorang ibu yang mengalami
masalah pada mata karena kelopak matanya tidak terbuka. Dia adalah seorang yang percaya Yesus kemudian. Pada awalnya dia memang sakit tekanan darah tinggi dan selalu bangun pagi dia berdiri dan pusing dan dia tidak bisa berjalan dengan baik karena ada gangguan dalam tekanan darahnya. Tetapi ketika dia minum perjamuan kudus yang kami layani, sehingga pada waktu dia minum itu dia merasa disembuhkan Tuhan. Nah, kesembuhan ini memacu dia untuk kesembuhan berikutnya. Ibu ini sebenarnya dia tidak bisa ke gereja karena usianya cukup tua dan pada waktu pandemik ini orang-orang tua dilarang untuk mengikuti ibadah-ibadah secara onsite sehingga beliau harus ada di rumah. Akhirnya satu waktu dia mengalami sakit penyakit di mana kelopak matanya tidak bisa terbuka karena ada gangguan di saraf matanya, sehingga dia berusaha mencari obat dan obat-obat yang dia cari agak sulit sekali ditemukan. Dan akhirnya dia beriman bahwa kalau dia ikut perjamuan kudus ada mujizat. Memang di gereja yang saya layani memang tidak banyak saya mengekspos banyak kesaksian bahwa mereka makan perjamuan kudus dan mereka disembuhkan. Saya tidak dapat pungkiri bahwa ini kenyataan, ini fakta bahwa memang terjadi mujizat itu, ya. Terjadi dengan iman dari jemaat. Memang Tuhan punya banyak metode. Saya percaya Tuhan punya banyak metode. Tidak harus juga melalui perjamuan kudus. Karena dalam Alkitab Allah menyembuhkan melalui pelayanan Kristus. Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku bekerja juga. Aku melihat apa yang Bapak kerjakan. Dan kesembuhan terjadi di kolam Bethesda, hanya menyuruh angkat tilammu dan berjalanlah. Terjadi kesembuhan. Ya, lalu ada orang yang buta dioleskan dengan ludah ke tanah, diambil dioleskan ke mata orang buta, dan setelah itu orang buta membasuh wajahnya, mukanya, dan disembuhkan. Ada juga dalam perjanjian lama Naaman hanya mencelupkan diri di sungai Yordan, disembuhkan. Jadi semua kisah-kisah ini, bahkan Paulus sapu tangan dan jubahnya juga dapat menyembuhkan yang sakit. Bukan karena jubahnya atau sapu tangannya, tapi di dalam nama Yesus. Jadi kita tidak bisa memetodekan kesembuhan, tetapi saya melihat bahwa ada cara Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Mengapa? Supaya kita belajar untuk menghormati bagaimana melakukan sakramen ini di dalam kekristenan. Bahkan di dalam beberapa nasihat Rasul Paulus, kalau kita bisa membaca Alkitab dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan sampai ayat 32, kita melihat bahwa banyak orang yang sakit. Kalau ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Lalu ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi saya percaya banyak sekali pembahasan tentang perjamuan kudus. Apakah perjamuan kudus ini benar-benar tubuh Tuhan, benar-benar darah Tuhan, ataukah hanya melambangkan tubuh dan darah Tuhan? Nah, saudara-saudara, memang ada banyak orang menggambarkan ini sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Ada yang benar-benar mengatakan itu tubuh dan darah Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Paulus sedang menjelaskan tanpa menaifkan yang lain. Ya, bahwa memang Alkitab juga mengajar bahwa mereka sedang makan perjamuan itu memang makan roti dan anggur, minum anggur. Tidak ada yang salah di sana. Tetapi Paulus memberikan makna terhadap perjamuan kudus dengan sesuatu yang sedikit berbeda selain dari persekutuan orang percaya dalam perjamuan itu.
Paulus berkata kalau kita makan tanpa menghormatinya kita berdosa. Tidak layak kita makan seperti itu. Bahkan orang-orang lain cara makannya tidak menunjukkan rasa hormat kepada Kristus. Sehingga Paulus berkata kalau kita makan roti tanpa mengakui tubuh Kristus, maka kita dianggap bersalah. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan dengan bahasa sederhana begini. Memang kita makan roti dan anggur adalah makanan dan minuman. Ya, kalau dalam Yohanes pasal yang ke-6 di sana, ya bagi saudara-saudara kita yang lain, Kristen yang lain, mereka menganggap itu ekaristi, ada sesuatu yang dimasukkan dalam Yohanes pasal 6. Karena di situ ayat 51 dan seterusnya itu sebenarnya mengajarkan tentang tubuh dan darah Kristus dalam ekaristi. Dan ada beberapa orang berkata bahwa itu hanyalah bentuk auris, sesuatu yang terjadi dan tidak terjadi lagi. Tapi kalau saudara baca ke bawah, bukan auris sebenarnya, tapi present. Ya, jadi itu pun penjelasan yang perlu dikaji kembali ya. Tidak lihat ayat itu sepotong begitu. Dari gereja-gereja Katolik percaya itu adalah ekaristi, dan beberapa teolog seperti Kuhlman dan juga Bultmann mereka percaya bahwa itu memang ekaristi. Tetapi memang ada yang masih disangsikan. Tapi kalau saya percaya itu adalah instrumen saja, introduction daripada nanti Yesus berkata bahwa inilah tubuh, inilah darahku. Dan setelah itu Rasul Paulus berkata yang dia terima dari Tuhan, dia diteruskan. Nah, bagaimana caranya Paulus menghargai ini? Paulus berkata bahwa kalau kita makan roti tanpa mengakui tubuh Tuhan, kita berdosa. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa banyak yang sakit, banyak yang lemah, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Saudara-saudara, berarti betul-betul ini sesuatu yang tidak bisa disepelekan begitu saja, dianggap biasa. Tetapi marilah kita mendalami sakramen ini. Kenapa sakramen? Karena dia sakral, ya. Misterion, sesuatu yang antara jasmani yang dihubungkan secara spiritual. Ketika kita makan roti yang adalah roti dan minuman yang adalah darah yang sudah dimeteraikan, ini kita sebenarnya dihubungkan dengan tubuh dan darah Kristus. Maka cara kita makan, kita harus mengakui itu adalah tubuhnya sendiri dalam iman. Sehingga persekutuan kita bukan dengan makanan atau minuman, tapi persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus secara misteri. Sehingga di dalamnya kita menerima kekuatan yang baru. Ya, kita mengingat darahnya, tubuhnya yang ditombak, yang dipaku. Kita mengingat pengorbanan Kristus. Kita menghayati di dalam perjamuan kudus itu. Sehingga ada satu persekutuan yang manis dengan tubuh Kristus secara menyeluruh. Dan tubuh Kristus secara privasi dengan Allah. Bahwa kita Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita menghayati korban Kristus yang menyembuhkan. Kita menghayati korban Kristus yang menyelamatkan. Kita menghormati korban Kristus yang memberkati kita. Korban Kristus yang menjamin hidup kita melalui perjamuan kudus. Sehingga pada waktu kita melakukan perjamuan kudus itu, di situ ada berkat yang besar bagi kita. Dan hari ini kita telah menyaksikan bahwa seorang ibu mengalami mujizat lewat perjamuan kudus. Saya berdoa kalau Anda mengikuti ibadah-ibadah kami dan Anda mengikuti juga perjamuan kudus yang kami buat dan Anda ada di rumah, doa saya Anda juga mengalami mujizat yang sama. Tuhan Yesus memberkati untuk program Coffee Morning pagi hari ini untuk kita semua. Jangan lupa sebelum kita berpisah,
Saya berdoa supaya Anda mengalami Tuhan. Kita berdoa dulu sejenak untuk kita semua yang ada di rumah. Mungkin Anda yang ada terbaring sakit, Anda mengalami sesuatu yang terjadi dalam tubuh Anda dan Anda sedang bergumul untuk sakit penyakit Anda disembuhkan. Doa saya untuk Anda yang mengalami juga proses dalam ekonomi yang belum stabil dan Anda bergumul dalam itu, doa saya menyertai Anda. Hari ini kita berdoa bersama dengan saya pada pagi hari ini sebelum menutup acara ini. Bapa di surga, hamba berdoa untuk mereka yang terbaring sakit Tuhan. Ada kuasa kesembuhan, Tuhan punya banyak metode untuk menyembuhkan mereka. Hari ini lewat program ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Jamaah yang sakit, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa mereka yang sedang bergumul secara ekonomi, mereka yang terlilit utang yang besar, di dalam nama Yesus Engkau jamah, Engkau keluarkan mereka dari persoalan ini. Karena kami tahu persoalan-persoalan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa yang lain yang mungkin ada masalah yang sulit disebutkan karena mungkin mereka tidak bisa utarakan kepada orang lain. Allah, Engkau mengerti. Hari ini juga kesembuhan, pertolongan, mujizat terjadi di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Sebelum saudara berpisah dengan saya dalam program ini, saya menyapa saudara dengan kopi pagi hari ini. Seruput dulu kopinya